wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nelisli Kadianti. Saya dari Universitas Dian Nusantara. Ingin menjelaskan tentang matriks dari tugas besar matematika bisnis. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang matriks. Di sini ada definisi matriks, operasi matriks, definisi determinan matriks. Oke. Matriks, apa sih itu matriks? Definisi dari matriks. Matriks merupakan susunan dari bilangan yang berbentuk segi panjang, yang terdiri dari baris dan kolom. Tanda atau simbol dalam matriks adalah seperti titik atau seperti ini maupun juga seperti ini. Yang dimaksud dengan baris adalah susunan bilangan-bilangan yang mendatar atau horizontal. Sedangkan kolom adalah susunan bilangan-bilangan yang tegak lurus atau vertikal. Oke. Yang ini disebutnya baris yang mendatar. Kalau yang tegak lurus ini disebutnya kolom. Berarti kalau ini baris pertama, ini kolom pertama, ini baris kedua, ini kolom kedua, ini baris ketiga, ini kolom ketiga. Oke. Jenis matriks. Oke. Jenis-jenis matriks itu ada 8. Matriks terbagi menjadi beberapa jenis, di antaranya ada matriks 0, matriks yang seluruh elemennya adalah bilangan 0. Contohnya seperti ini. Ini disebut dengan matriks 0. Yang kedua itu matriks baris. Matriks yang hanya memiliki satu baris, yang berordo 1 kali Z. Contohnya seperti ini. Yang mendatar itu namanya baris ya. Oke, lanjut. Yang ketiga ini matriks kolom. Matriks yang hanya memiliki satu kolom, berordo I kali 1. Contohnya C 2, 3. Ini kolom ya, tegak lurus atau vertikal itu matriks polar. Oke, kita ke 4, matriks persegi. Matriks yang membanyaknya baris sama dengan banyaknya kolom, berordo I kali I. Contohnya seperti ini ya. Ini disebutnya matriks persegi. Oke, kita lanjut yang kelima. Matriks diagonal. Matriks persegi yang semua elemennya 0, kecuali pada diagonal utamanya. Nah, ini diagonal utamanya ya. Yang ini disebutnya matriks diagonal. Oke, kita lanjut. Yang keenam itu matriks segitiga atas. Matriks persegi yang semua elemennya di bawah diagonal utamanya adalah 0. Nah, ini yang disebut matriks persegitiga atas. Matriksnya ini ya, 3 atasnya. Oke, kita lanjut ke matriks ketujuh, matriks segitiga bawah. Matriks persegi yang semua elemen di atas diagonal utamanya adalah 0. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini segitiga ya, bentuk segitiga bawah. Oke, ini disebutnya matriks segitiga bawah. Lanjut, kita ke 8, matriks identitas. Matriks persegi yang elemen pada diagonal utamanya adalah 1, sedangkan elemen lain adalah 0. Nah, kalau yang seperti ini berarti matriks identitas ya. Dia cuma 1. Oke, yang diagonal utamanya itu cuma 1. Kita lanjut.
kita akan membahas materi operasi matriks. Pertama, itu ada penjumlahan dan pengurangan matriks. Syaratnya itu penjumlahan dan pengurangan matriks, yaitu jika terdapat dua matriks, misal matriks A dan B yang memiliki ordo sama, ini sama ya ordonya, maka elemen-elemen yang seletak dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, ini bisa dijumlahkan ya, atau dikurangin juga. Jumlah matriks A dan matriks B dapat dinyatakan dengan A plus B, sedangkan selisih matriks A dan matriks B dapat dinyatakan A kurang B. Yang ini disebut matriks penjumlahan ya. Nah, kalau yang ini matriks pengurangan. Oke, kita jelasin ya. A ditambah B sama dengan caranya A baris pertama ditambah dengan baris pertama juga. Baris kedua ditambah dengan baris kedua juga. Jadi A ditambah G, B ditambah H, C ditambah I. Nah, begitupun yang bawah juga tambah juga ya, sama. Nah, kalau yang pengurangan matriks itu A dikurang B. Sama-sama kayak yang penjumlahan. Kalau penjumlahan sama ya, sama pengurangan. Jadi A ditambah A dikurang G, B dikurang H, C dikurang I. Jadi yang bawah juga sama. D dikurang J, E dikurang K, F dikurang I. Seperti ini. Oke. Yang kedua kita akan perkalian matriks. Perkalian matriks itu ada dua. Perkalian matriks pada bilangan real atau skalar dan perkalian dua matriks. Kalau perkalian matriks pada bilangan real atau skalar, itu operasi perkalian skalar sebuah matriks dikalikan dengan bilangan skalar jika diketahui A suatu matriks dan K merupakan bilangan real, maka hasil perkalian K dengan matriks A adalah matriks yang diperoleh dengan mengalihkan setiap elemen A dengan K. Ini K, ini A ya. Jadi kita kaliin. K dikali A, ya. K dikali B, K dikali C, K dikali E, K dikali D, K kali F. Seperti ini. Nah, yang kedua itu perkalian dua matriks. Perkalian dua matriks dapat dikalikan apabila kedua matriks tersebut mempunyai jumlah kolom pada matriks pertama sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Seperti ini ya. Jadi kalau perkalian dua matriks itu kita akan mengalihkannya baris dikali kolom baris pertama A dikali P, A ditambah P, A dikali P, A dikali P, B kali R, C dikali P, D dikali R, seterusnya sama seperti ini. Oke, lanjut. Contoh soalnya ya. Tentukan hasil matriks perkalian dari bilangan matriks A dan B berikut ini. Matriks A-nya 3, 4, 1, 2, B-nya 7, 5, 6, 4. Oke, kita kali. Ini kan perkalian kan, jadi A dikali B sama dengan, kita tulis ulang. Oke, 3 dikali 7, terus kita tambahin
4 dikali 6. Terus 3 dikali 5 ditambah 4 dikali 4. Jadi baris pertama dikali dengan kolom pertama. Ya. Oke, yang ke ininya 1 dikali 7 ditambah 2 dikali 6. Yang sebelahnya juga 1 dikali 5 ditambah 2 dikali 4. 3 dikali 7, 21. Ditambah 4 dikali 6 itu 24. 3 dikali 5 itu 15. Ditambah 4 dikali 4 itu 16. 1 dikali 7 itu 7. Terus kita tambah. 2 dikali 5 itu 12. 1 kali 5 itu 5. Ditambah 2 dikali 4 itu 8. Jadi kita 21 ditambah 24 hasilnya 45. Nah, yang ini 15 ditambah 16 itu 31. 7 ditambah 12, 19 hasilnya 5 ditambah 8, 13. Hasilnya ketemu. Ini kita menggunakan matriks perkalian. Matriks 2 ya. Kalian 2 matriks. Lanjut. Kita akan menjelaskan tentang determinan matriks. Apa sih itu determinan matriks? Oke. Definisi dari determinan matriks yaitu determinan suatu matriks didefinisikan sebagai selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal sekunder. Determinan matriks hanya dapat ditentukan pada matriks persegi. Determinan dari matriks A dapat ditulis dengan terangan det A atau seperti ini. Oke, lanjut. Langkah-langkah mencari determinan matriks ordo 3x3 dengan kaidah Sar-Sus. Meletakkan kolom pertama dan kolom kedua di sebelah kanan garis vertikal determinan. Jumlah hasil kali elemen-elemen yang terletak pada diagonal utama dengan hasil kali elemen-elemen yang sejajar diagonal utama pada arah kanan, kemudian kurangi dengan jumlah hasil kali elemen-elemen yang terletak pada diagonal samping dengan elemen-elemen yang sejajar dengan diagonal samping. Nah, ini contohnya ya. Jadi, ini kita tulis seperti ini bisa, atau nggak ditambahin det, ya kayak tadi. Nah, oke, A. Kita tulis ini, tanda kurung, A dikali E kali I. Terus kita tambah. Terus kita B kali F kali G. Tambah lagi C dikali D kali H. Itu kurung, terus kita kurangi. Karena beda ya, beda luasnya. Terus dari sini ya, C dikali E kali J. Tambah lagi A dikali F kali H. Terus kita tambah lagi B kali D kali I. Oke, kayak gitu. Nanti tinggal dihitung aja. Seperti ini. Lanjut, sekarang kita ke contoh soal. Diketahui matriks A negatif 3, 4, 2, 2, 1, 3, 1, 0, negatif 1. Tentukan nilai determinan matriks A.
kita jawab. Kita tulis determinan A. Kita tulis lagi nih ya. Negatif 3, 4, 2, 2, 1, 3, 1, 0, negatif 1. Nah, kita tulis lagi kolom pertama sama kolom keduanya. Ditulis lagi ke sini, negatif 3, 2, 1, 4, 1, 0. Oke, caranya tadi dari sini ya, negatif 3. Kita kurung dulu, kurung seperti ini. Negatif 3 dikali 1 dikali negatif 1. Tutup kurung, ditambah, buka kurung lagi. 4 dikali 3 dikali 1. Tutup kurung, ditambah, buka kurung lagi. 2 dikali 2 dikali 0. Nah, kita tutup kurung 2 kali ya. Situ dikurang karena kita udah beda lagi ya, udah luas. Dari sini ya, 1 dikali 1 dikali 2 tambah, lanjut 0 kali 3 dikali negatif 3 ditambah negatif 1 dikali 2 dikali 4, tutup kurung. Kita langsung hitung ini. Negatif 3 kali 1 dikali negatif 1 sama dengan hasilnya 3. Ditambah 4 kali 3 kali 1. Hasilnya berapa? 12. Ditambah lagi, kita tulis 2 dikali 2 dikali 0. Hasilnya 0. Tutup kurung ya, dikurang, buka kurung lagi, 1 dikali 1 dikali 2, hasilnya 2, ditambah 0 dikali 3 dikali negatif 3, berarti 0 dikali 3, 0 kali 3, 0, 0 dikali negatif 3, hasilnya 0 juga, terus ditambah negatif 1 dikali 2, hasilnya berapa? Negatif 2. Dikali 4, negatif 2 dikali 4, 8. Kita tulis lagi. Dan kita hitung lagi. 3 ditambah 12 ditambah 0. Berarti 3 ditambah 12, 15. Ditambah 0, 15. Kurang 2 ditambah 0, 2. 2 dikurang 8 berapa? Negatif 6. Jadi tadi 15 dikurang negatif 6. Hasilnya berapa? 21. Jadi nilai determinan matriks A adalah 21. Oke, selesai. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.